Buica. Siang Sila. Jadi kamu nih apa kabar nih Han? Waduh, akhir-akhir itu kayak kita tuh dibantai tugas terus nggak sih sebelum liburan Idul Adha ini? Bener banget, tugasnya tuh dar semuanya. Mau dari tugas makul di prodi, mau di luar prodi tuh banyak banget. Jadi untuk membangun lagi motivasi dan semangat kita akan wawancara dengan sosok yang sangat inspiratif di bidang K3 nih Han. Aduh, aku udah nggak sabar banget nih Sil. Aku udah nggak sabar banget dengan kisah inspiratif dari beliau. Jadi beliau ini adalah seorang laboran di K3 yang berperan penting dalam praktikum kita. Nah, jadi beliau ini yang menjelaskan cara pengoperasian alat-alat sebelum kita praktikum nih Han. Keren banget. Langsung saja nggak sih? Iya. Selamat siang Bu Ica. Selamat siang. Terima kasih sekali ya Bu sudah hadir di sini. Senang sekali akhirnya kita bisa ngobrol langsung nih dengan sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia K3 dan laboratorium. Sebelumnya Bu Ica nih apa kabar nih Bu? Alhamdulillah, kabar sehat, dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Nah Bu Ica, saya kan sudah melihat dari riwayat Bu Ica, dari pengalamannya, pelatihannya, hingga pendidikan, semuanya tuh terhubung erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi ini tuh kira-kira panggilan jiwa atau ada cerita di baliknya gitu? Ya, kalau bercerita untuk di bidang K3 ini ya, sebenarnya kalau untuk panggilan jiwa mungkin sebelumnya bukan. Jadi saya nggak tahu, mungkin seperti cerita teman-teman yang lain, karena dulu pada saat ambil D4 K3 saat di penjurusan itu kebetulan bukan pilihan pertama, jadi termasuk pilihan kedua. Ya, tapi semakin lama saat saya sudah menjalani kuliah semester awal mungkin masih pencarian jati diri ya. Jadi ini apa gitu kan, tidak apa. Dulu namanya kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu apa gitu masih bingung. Tapi kalau sudah semester 2 semakin lama ternyata kesehatan kerja itu seperti ini. Semakin menarik dan ternyata banyak hal yang memang perlu lebih kita pelajari dan sangat luas ya untuk ilmu K3 itu. Jadi semakin lama saya semakin menyukai dan menyenangi ilmu K3. Ternyata cocok ya Bu. Ternyata nggak ada pikiran, oh ternyata aku salah jurusan gitu, nggak ada ya Bu? Tidak ada. Jadi kadang kita merasa kita belum mengenal, ya wajar ya, karena mungkin dari pertama dulu saat saya kuliah kan saya angkatan kedua, jadi kesehatan kerja K3 itu masih belum terlalu familiar gitu di perusahaan, di industri itu masih belum terlalu umum gitu di K3 itu. Tapi semakin lama alhamdulillah ini semakin lebih mendunia. Nah, saya mau tahu nih Bu Ica, kan pendidikan Bu Ica itu kan dimulai dari D4 Kesehatan Kerja ya, lalu lanjut S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, Bu Ica itu kan selalu konsisten untuk mengambil jurusan di bidang kesehatan. Nah, kira-kira menurut Bu Ica itu apa sih yang paling berubah dalam cara pandang Bu Ica mengenai K3 selama proses itu? Ya. Jadi karena awalnya saya mengambil D4 Kesehatan Kerja, yang pasti karena saya sudah bekerja ya, jadi mencari jurusan selanjutnya di jenjang berikutnya itu harus yang linear memang. Jadi memang kita harus mencari yang sesuai. Sebenarnya keinginannya inginnya itu S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kan itu sangat pas sekali ya. Tapi karena ada satu lain hal dan dari keterbatasan instansi yang tidak membolehkan terlalu jauh adanya di UNER ya, itu akhirnya saya mengambil yang memang masih satu rumpun. Jadi untuk rumpun kita masuk ke ilmu kesehatan masyarakat, karena ternyata K3 itu salah satu dari bagian ilmu kesehatan masyarakat. Nah, dari situ sendiri kalau untuk dari segi keilmuan ya, saat saya belajar tentang K3, kesehatan kerja K3 itu selalu kita tidak asing dengan semua harus berdasarkan peraturan gitu kan. Semua harus memenuhi aturan perundangan. Nah, K3 seperti itu karena memang kita dituntutnya juga seperti itu. Tapi setelah mempelajari dari
ilmu kesehatan masyarakat, kebetulan saya jurusannya ambil yang promosi dan perilaku kesehatan. Nah setelah itu saya semakin mempelajari bahwa ternyata selain kita harus mengikuti peraturan, kita juga harus memahami bagaimana perilaku pekerja itu sendiri. Dalam arti lebih baik saat kita daripada memaksakan ya, kalau peraturan kan memang harus ya, daripada kita memaksakan ke pekerja, bagaimana cara membuat pekerja itu berperilaku secara sadar, berperilaku K3, berperilaku selamat secara sadar, dan membuat K3 itu menjadi budaya dan menjadi kebiasaan mereka dalam sehari-hari. Itu sepertinya yang jadi ilmu tambahan lah menggunakan. Jadi semakin pendidikan itu berlanjut tuh semakin kita banyak tahu ya Iya, tentang K3 lebih wawasan. dalam, karena kan pasti first impression kita tuh kadang K3 cuma buat kerja aja, ternyata di situ tuh banyak banget kita bisa bahas kimia, biologi, fisika gitu. Nah, kira-kira nih dalam perjalanan karir Bu Ica itu ada nggak sih sosok yang paling berpengaruh dan banyak memberi inspirasi? Kalau membicarakan sosok yang paling berpengaruh, sebenarnya tidak hanya satu dua, banyak ya. Karena kan saya sendiri di prodi D4K3 bekerja di sini kan juga kenal dengan beberapa dosen dari yang dulu sampai sekarang sudah ada yang pensiun. Menurut saya beliau-beliau semua entah hanya sebagian kecil misalnya itu pasti memberikan pengaruh yang positif gitu. Jadi kalau menyebutkan siapa sosok paling berpengaruh mungkin agak kesulitan saya, karena hampir semuanya itu pasti memberikan kontribusi pengaruh yang positif ke saya dalam beberapa hal gitu lah. Dan yang pasti teman-teman beliau-beliau yang ada, dosen yang ada di sini itu yang sangat memberikan inspirasi untuk terus belajar, untuk bisa tidak berhenti saja di titik ini. Nah, saya juga lihat nih, Bu Ica punya banyak sekali sertifikasi dari hygiene industri, SCBA, hingga auditor ISO. Nah, dari sekian banyak pelatihan itu, mana sih yang paling menantang pada saat pelatihan dan apa motivasi di balik semangat belajar Bu Ica yang tidak pernah padam itu? Kalau yang menantang, mungkin karena saya lebih sering dengan berkutat di hygiene industri ya. Jadi kemungkinan memang hal tersebut yang lumayan menantang gitulah, karena dari hygiene industri yang kita pelajari banyak. Kita tahu sendiri misalnya untuk pengukuran itu kan ada banyak ya. Jadi tidak cuma pengukuran fisik saja, ada fisika, kimia, biologi, dan punya alat yang berbeda-beda. Dan dari setiap alat pengukuran juga punya standar SNI yang berbeda-beda juga. Jadi itu yang lebih sulit dan perlu effort yang besar untuk belajar lebih banyak lagi gitu. Dan menurut saya prinsip saya ya, selama saya masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, kenapa tidak gitu. Karena apalagi UNS ini memang kalau untuk karyawan atau untuk pegawainya selalu support untuk pelatihan, studi lanjut gitu, supportnya Saling support gitu ya. ya, jadi tidak sayang kalau disia-siakan gitu. Jadi kalau misalnya ada pelatihan apa yang baru gitu, ya lebih baik kita ikut saja. Bu Ica ini kan pernah bekerja sebagai health officer di industri besar, terus beralih menjadi laboran di institusi pendidikan. Nah,
perubahan ini kan bisa dibilang cukup drastis ya Bu. Nah, apa sih yang mendorong Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau bicara tentang perubahan alih profesi, itu sebenarnya karena alasan pribadi ya. Karena dulu saya bekerjanya di luar kota, jadi di luar Solo, saat itu di Banten. Dan memang karena alasan pribadi saya harus kembali ke Solo, dan kebetulan saat saya sudah resign kembali ke Solo, dari saat itu yang menghubungi saya adalah dosen kita juga, Pak Tutuk. Sebelumnya kan saya jadi asisten dosen, sebelum saya lulus lalu jadi asisten dosen, dan saat itu Pak Tutuk mengabari bahwa ini prodi D4 kesehatan kerja sedang memerlukan laboran, karena pada saat itu kan kita berpisah ya, dari D3 Hiperkes dulu bergabung D3 Hiperkes D4 K3, akhirnya berpisah dan butuh laboran baru. Jadi laboran juga harus ada sendiri, dan saya terpanggil. Jadi dulu memang pengabdian istilahnya, jadi mau tidak mengabdi mungkin di UNS, di prodi yang dulu, di prodi kami yang dulu, tidak bersedia tidak, karena memang benar-benar mengabdi ya dulu. Jadi dan menurut saya kenapa tidak, karena setidaknya masih dalam lingkup yang sama-sama K3. Jadi apa yang saya pelajari, malah justru ya apa yang saya pelajari dulu saat di lapangan itu sangat-sangat bermanfaat saat saya menjadi laboran di prodi, karena apa yang saya dapat dulu bisa saya sampaikan ke mahasiswa, pengalaman saya dulu. Dan sama dulu health officer itu juga pekerjaannya pengukuran lingkungan kerja, sama juga pengukuran fisika, kimia, biologi seperti itu. Jadi apa yang saya dapat setelah saya aplikasikan di lapangan bisa saya sampaikan ke mahasiswa dengan lebih aplikatif gitu, karena dulu pernah mengalami hal tersebut. Jadi mungkin kalau terlalu drastis kurang tepat, jadi malah justru ini menjadi kelanjutan dari profesi yang dulu. Terbukti banget nggak sih kita kalau lagi dijelasin sama Bu Ica tuh langsung mudeng gitu. Iya Bu. Makanya kami tuh heran, kan alat-alat pengukuran K3 tuh nggak cuma 1-2 ya Bu, tapi Ibu Ica tuh paham semuanya gitu loh, masih inget gitu loh, padahal sebanyak itu alat-alatnya. Dan kayak setiap alat tuh punya tombol yang beda-beda gitu loh. Iya. Karena kita kayak wah ini yang mana gitu. Beda merek, beda juga ya. Iya. Kadang kan kita satu kali praktik itu berapa alat, 2 alat. Iya. Ternyata pekerjaan sebelumnya itu masih selinear sama pekerjaan sekarang gitu. Iya, betul. Ya. Nah, Bu Ica ini kan bekerja sebagai laboran ya Bu, dan seringnya tuh bekerja di balik layar. Nah, tapi di balik layar itulah mungkin Bu Ica punya banyak keputusan yang penting untuk dibuat. Nah, menurut Bu Ica sendiri, tantangan terbesar dalam menjadi laboran itu apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, betul. Kalau laboran itu memang kita bekerjanya bisa dibilang di balik layar ya. Jadi sebelum praktikum, sebelum kita memulai untuk menjelaskan ke mahasiswa itu kita harus mencari tahu dulu, upgrade dulu, misalnya apakah SNI yang sekarang ini ada perubahan yang baru atau tidak. Jadi kita harus belajar lagi, dan apa yang kita pelajari juga harus tepat. Kita butuh mencari materi sebanyak mungkin gitu, karena takutnya nanti pada saat kalau kita tidak tahu nih ya, kalau kita tidak upgrade ilmu saat kita menyampaikan ke mahasiswa, takutnya akan menjadi salah. Nah, saat mahasiswa menerima ilmu dari kita gitu ya salah, akhirnya akan berlanjut di tempat kerja. Nah, itu yang paling ditakutkan. Jadi mungkin yang tantangan terbesar dan yang ini pada saat itu sih, semua alat yang tadi dikatakan kan banyak sekali. Semua alat itu juga harus kita
istilah, harus kita cari tahu dulu untuk cara kerjanya bagaimana, SNI-nya yang terbaru apa, peraturan yang terbaru apa gitu, apakah ini bisa digunakan di tempat kerja, apakah sesuai SNI yang tidak. Jadi ya banyak hal. Ya sih Bu, susah banget sih Bu, harus update selalu sama peraturan yang regulasi yang digunakan gitu ya Bu. Dan harus memastikan juga kalau ini tuh benar-benar bisa dipakai gitu, masih bisa dipakai regulasinya. Nah lanjut nih Bu, kira-kira pelajaran terbesar yang Ibu dapatkan dari bekerja langsung di lapangan K3 sama sebagai laporan itu apa aja sih kalau boleh tahu? Pelajaran terbesar sebenarnya kalau dulu bekerja di lapangan ya, itu saat kita sebagai seorang health officer atau HSE, yang lebih utama yang saya tangkap gitu ya, itu dari tanggung jawab. Karena kan saat kita sudah berprofesi sebagai seorang K3 itu pasti tanggung jawabnya semakin besar, tanggung jawab untuk mengenai keselamatan pekerja, kesehatan pekerja. Nah itu tanggung jawabnya cukup besar. Begitu pula saat menjadi laboran. Nah ini hanya beda institusi ya. Kalau dulu kita di perusahaan sasarannya kan pekerja ini. Nah tanggung jawabnya moral itu ke pekerja, menjaga kesehatan mereka, keselamatan pekerja. Nah sekarang kalau di institusi pendidikan setelah di UNS ini, tanggung jawabnya ke mahasiswa. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ada salah gitu memberikan informasi ke mahasiswa, padahal mereka terjun langsung pada saat di lapangan kan pasti pakai ya, pasti melakukan pengukuran. Kalau kita tidak memberikan ilmu yang benar, misalnya bagaimana SOP-nya, bagaimana prosedur kerjanya, itu takutnya ada yang salah gitu pada saat di lapangan. Nah itu juga sih. Jadi lebih besar tanggung jawabnya sebagai laboran ya Ibu, karena kita juga Bu Ica itu juga mengajari mahasiswa yang dimana mahasiswa itu masih belajar juga. Iya, betul. Dari alat-alatnya. Iya, jadi ya kalau yang saya ajarkan ini bisa dipahami. Nah kalau tidak itu juga kadang rasanya nanti pada saat sudah semester 8 atau kerja masih ingat nggak ya gitu kan. Karena saking banyak alat. Iya. Kadang kayak lupa. Kalau boleh memilih satu nilai hidup yang selalu Ibu pegang dalam bekerja, itu apa Bu? Yang dipegang sama kerja mungkin salah satunya integritas, karena di UNS kita juga harus dituntut ya punya integritas yang baik. Jadi itu yang saya ingat, integritas, kejujuran. Karena bagaimanapun kita bekerja dimanapun ya, entah itu di lapangan atau entah itu di institusi akademisi seperti itu, yang terpenting adalah kejujuran. Termasuk juga yang tadi saya katakan tanggung jawab. Karena besar kecil profesi kita, misalnya dimanapun gitulah, pasti untuk tanggung jawab ini juga sangat berpengaruh gitu ya dalam pekerjaan. Nah, Bu Ica kan kita tahu sendiri kalau setiap orang itu memiliki titik awal yang berbeda-beda ya Bu. Tapi yang menarik dari perjalanan karir Ibu sendiri itu bukan hanya dari soal profesinya, tapi konsistensinya. Dan apa sih sebenarnya yang memotivasi Ibu hingga sejauh ini tetap bertahan dan berkembang di bidang K3? Adakah peran lingkungan yang membantu membangkitkan kembali motivasi Ibu itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, meskipun awalnya bukan panggilan jiwa, tapi semakin lama jadi suka. Nah, kalau kita menyukai sesuatu gitu ya, itu pasti ya sudah, kita kan akan mengejar itu dan kita akan selalu nyaman bekerja dengan apa yang kita sukai. Jadi saya dari mahasiswa sudah suka dengan K3, saya bekerja di perusahaan juga saya nyaman, terus saya bekerja di institusi pendidikan juga karena saya menyukai K3,
Dan selain itu di institusi pendidikan ini kan teman-temannya semua dari dosen, laboran, rekan kerja gitu ya, selalu support. Jadi support apapun, saya lanjut kuliah kemarin, saya lanjut studi juga semua support, saling mendukung, memotivasi gitu. Jadi rasanya lebih nyaman gitu. Selain udah suka dan pas sama jurusan K3 tuh lingkungan pertemanan juga Sangat berpengaruh. berpengaruh ya. Nah, kalau melihat lagi ke belakang nih Bu, apa satu hal yang paling Ibu syukuri dari perjalanan karir Ibu? Yang paling saya syukuri yaitu tadi punya teman-teman, lingkungan yang support ya. Terus saya juga bersyukur meskipun sempat berpindah profesi tapi masih dalam satu linear gitu ya, masih di K3 itu juga saya sangat bersyukur. Jadi saya bisa bekerja dengan lebih nyaman, lebih bertanggung jawab dan bisa maksimal. Dan ini terakhir ya Bu Ica. Nah, saya pengen tahu nih harapan terbesar Bu Ica terhadap D4 K3 UNS. Serta kalau boleh berbagi nih, nasihat apa aja yang bisa Ibu berikan kepada mahasiswa yang sedang kehilangan semangat atau mungkin lagi struggle sama banyaknya tugas. Yang pasti karena saya sudah jatuh cinta dengan D4 K3 jadi dari dulu ya, dari kuliah sampai bekerja ini di D4 K3 terus. Harapan saya yang terbesar, saya selalu berharap, berdoa semoga K3 semakin unggul, kita bisa mendidik mahasiswa, bisa menghasilkan alumni yang berkualitas, tidak hanya berkualitas juga tapi alumni-alumni yang kompeten, yang mempunyai kejujuran, terus yang mempunyai etika yang baik, bisa diterima di perusahaan multinasional, internasional, itu harapannya. Dan untuk mahasiswa ini yang sedang ini ya patah semangat, ya, pesan saya, jika kalian terlalu lelah boleh istirahat dulu, nggak apa-apa. Istirahat dulu, tidak apa-apa kalau terlalu lelah, tapi tidak boleh menyerah ya. Jadi selama kita hidup, kita kan juga harus sebaik mungkin menuntut ilmu yang kita raih itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau teman-teman lelah boleh istirahat, tapi tidak boleh menyerah, harus kembali semangat lagi, kembali bangkit lagi, coba cari sesuatu hal yang membuat kalian nyaman. Jadi flashback apa saja yang membuat kalian itu lebih bersyukur. Jadi selalu mensyukuri keadaan kita saat ini. Jadi insya Allah nanti kita bisa lebih semangat lagi untuk memulai. Nah, semoga nasihat dari Bu Ica ini bisa tersampaikan dengan baik ya kepada seluruh mahasiswa di D4 K3 ini. Ingat pesan-pesan Bu Ica. Terima kasih banyak Bu Ica atas percakapan hari ini. Nah, menurut kami nih percakapan hari ini tuh sungguh membuka mata kami sih, bahwa di balik peran-peran yang tampak senyap itu bisa jadi fondasi keselamatan banyak orang. Dan semoga Bu Ica sukses selalu dan diberi kelancaran untuk setiap karya dan karya-karyanya. Dan juga semoga kisah-kisah inspirasi dari Bu Ica ini bisa menginspirasi banyak mahasiswa di D4 K3 UNS. Dan kami ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam sesi wawancara kali ini ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Jadi kita sudahi dulu sesi wawancara dengan Bu Ica kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.